Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para dapat kalian kata yang paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Ya seperti biasa sebelum kita syuting selalu menemukan hal-hal yang sebenarnya bersifat komedi gitu. Cuman nggak bisa kita sampaikan ya karena masalah ya ada masalah. Masalah internal gitu Iya. Ya udah, tapi minta maaf nih, minggu lalu kalian pada expect bakal ada Bego Teknologi, ternyata Nggak, sebenarnya kemarin tuh Bego Teknologi hitungannya sih Ya, spesial iya unpack sih, aja sih. Dan spesial bersama Mas Deka Adi kan. bener. Iya, cuman ya emang nggak kurang ciri khas aja sih. Dan permasalahan lagi-lagi di mikrofon. Nah, pintar kita bahas mikrofon ini di belakang aja. Bener, gampang nggak mikrofon. Lu tahu kan dari dulu kalau lu penonton lama nyantai itu selalu ada masalah sama mic. Nyantai, hashtag. Nah, kalau nggak ada masalah mic itu bukan kita. Iya. Cuman ya ntar kita bahas di belakang gitu kali ya. Karena ternyata ada yang lagi hot sekali ini. Betul. Ya untuk info pertama ternyata Poco F6 langsung sold out. Wah, Wah, ini gila. mantap banget sih. Ini kalau yang nggak tahu, pada tahu sih harusnya ya. 4 Juli ini udah launching kan. Launching kemarin. Tiba-tiba sold out dengan yang lebih banyak. Kemarin 10.000, sekarang 30.000. Iya, ini totalnya gila banget, 30 Udah gila unit banget. ya. Soalnya gini, kemarin tuh emang gue sempet ngomong sama orang Poco lah gitu ya. Dia ini emang mau niat untuk banyakin stoknya. Tapi 30.000 ini mungkin setengahnya tengkulak kali. Nah, gila sih tengkulak 15.000 bisa aja sih. Bisa aja sih. Bisa aja sih. Kalau- Yang jelas sih ya, nih gue kasih tau ya untuk para tengkulak di luar sana yang nonton ini mungkin ya gue tahu pasti ada gitu. Nih, kalau lu yang nggak tahu ya, nih perputaran HP Cina itu cepet sekali pak, ya. Ya. Kalau lu nggak bisa jualin tuh cepet-cepet, kelar lu. Ya, Tapi gue nggak tahu sih untuk saat ini tuh harga Poco F6 ini udah naik apa enggak gitu. Cuman gue belum dengar berita soal itu sih. Iya sih, Belum maksudnya dengar soal kalau tahu, tengkulak. tapi sih gue pernah baca gitu ya. Poco F6 itu ada yang beli di 6,5 seinget gue. Ini apa Chandra? Emang sih Sadapin Tekno. Oh tuh. enggak deh, dia beli harga normal mau dijual harga segitu. Iya, si Jangan beli dari Chandra. Ini Iya, lagi-lagi kita jangan beli mention dari lagi kita. Chandra nih. Orang yang problematik, lu jangan beli, rugi. Lebih parah dari FJB Facebook. Iya. Itu jangan. adalah Chandra Sadapin Tekno. Iya. Nah, emang Mas Chandra, kapan kamu main lagi ke sini? Ya gue pengen sih main sama dia lagi di sini sih Ya, gitu. boleh Bahas-bahas gitu ya. Cuman ntar lah, ini kita ngomongin juga F6 sold out, cuman ada masalah ternyata. Waduh. Ya, ini ternyata kabarnya Poco X6 Pro, ya dari fotonya sih Poco X6 Pro ya. Ya. Poco X6 Pro ini kabarnya itu sih bukan kebakar lagi. Meleduk. Meleduk. Itu sih levelnya udah petasan ya kalau lihat Ih. dari bangkainya sih itu sampai bisa dibuka gosong. Cuma masalahnya gini satu hal adalah katanya ini kan di casnya kayaknya kelihatannya tuh di kasur gitu. Gua nggak tahu sih ini bakal jadi masalah apa enggak sih. Sebenarnya sih Enggak. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu. Penyebarannya gua tahu karena misalnya kecuali lu laptop itu bahaya di kasur karena exhaust-nya apa namanya? Iya, tempat intake-nya tuh keluarnya. enggak, nariknya malah ada Iya, intake-nya tuh maksudnya jadi kipas itu sebenarnya caranya tuh dia narik udara. keluarin Iya. gitu. Nah, cuman kalau di kasur ya udah udara yang ditarik gak ada gitu. Nah, Cuman kalau menurut gue paling kabelnya sih KW. kabelnya KW. Mungkin ya. Iya, karena kita tuh makanya gini ya, kita tuh selalu state kita itu nggak bisa di apa namanya mihak brand atau mihak consumer gitu ya. Iya. Karena nih kedua-duanya kocak kadang-kadang nih. Maksudnya untuk kabel dan casan itu sebenarnya tuh agak-agak tricky ya. Karena Benar. mungkin lu bisa dapat hal yang murah gitu. Karena dengan alasan lu gak pengen jual lagi, cuman jadinya lu pakai casan yang lebih murah gitu kan. Biar kabelnya kalau dijual masih baru gitu. Cuman adalah masalah power delivery-nya atau power yang masuknya itu beda. Dan beda, dan kadang kalau pakai jelek itu sertifikasinya nggak ada. Bukan Yes. sertifikasi, apa namanya? Proteksinya nggak Iya, ada. proteksi gak ada. Karena emang sebenarnya kenapa casan itu yang mahal-mahal kayak Anchor, Iya. kayak siapa lagi lah gitulah, ada banyak lah ya. Ugreen gitu Iya. ya. Nah, itu tuh kenapa mahal karena ada sertifikasi dan ketentuannya mereka sendiri. Benar. Jadi kalau misalkan lu asal beli murah itu sih bahaya. Iya, Jangan itu pernah beli murah. Jangan pernah sih beli murah sih. Walaupun dia mungkin ngejualnya murahnya kayak worth it nih. Iya, Harga-harga murah gitu. Cuman Enggak kayaknya deh. agak bahaya sih gitu. Ya, minimal Karena lu spend karena lagi. gini loh, gak bisa disimpulin juga untuk X6 Pro ini berbahaya ya. Maksudnya apakah dia seperti Samsung Note 7 ya itu nggak bisa disimpulin karena sebenarnya itu gue baru nemu kayak 2 kali sih masalah X6 Pro sih. Contoh Bener. yang
bengkok gitu. Sebelum sih aneh banget. bengkok kan Itu. kedudukan Iya, mungkin iya, kan. aneh banget ya. Cuman yang meledak ini baru satu gitu. Iya, ya kalau misalnya belum banyak berarti bisa jadi kemungkinan itu kesalahan user. Iya, ada human errornya. Ini kita bukan nyalain orangnya Iya, ya. Enggak, kita nggak nyalain orangnya, cuma ini kemungkinan aja gitu. Ya, Cuman mari ya, kita kumpulin ekstempor yang kebakar. Hah? Kita kumpulin biar beneran kayak. Oh iya benar. Dan kalian nih yang punya masalah juga nih, misalnya kayak HP-nya kenapa-napa, tolong DM aja sih. Ya kasih tahu aja nggak apa-apa. Kasih tahu aja, kayak kemarin kita coba untuk reach out Poco-nya karena ternyata lama pengirimannya. Benar. Poco F6 walaupun pengiriman lama itu sebenarnya ada penjelasan logisnya, yaitu Banyak kan. banget. Iya. Banyak banget 2000 handphone lu harus hati-hati jangan sampai salah gitu. Iya, maksudnya kalau di HP lain mungkin nggak ada karena syukur-syukur jualan. Akhirnya ini kan 30.000 unit gitu ya, ngumpul dikeluarin semua. Satu-satu kan nggak bisa sekaligus 5 kan nggak bisa. Iya gitu. Jadi Aturan ya satu. itu masih masuk akal lah. Nah ini jadi kasih tahu aja sih gitu ya. Tapi saat kita syuting ini emang postingannya udah di take down ya. Maksudnya Yeah. kita nggak tahu alasannya apa sih sebenarnya. Cuman ya semoga aja ada niat baik dari Poco atau niat baik dari orangnya untuk melurusin aja sih. Karena kan kayak gini-gini tuh gue tuh paling males gitu dia ngelempar masalah jadi bola liar gitu Iya, kan. mungkin kronologinya kita nggak tahu kronologinya Iya, sih karena kronologinya postingannya nggak udah nggak ada, cuma ada fotonya doang Iya, gitu. takutnya jadi kemana-mana nih. Iya, gitu bahaya ya. kan. Jadi tolong untuk lebih positif aja lah gitu. Gue Betul. sih enggak. Tapi ya udah. Nah ini juga yang kedua, ngomong laku-lakuan ternyata si EMF Phone, gue tuh nggak expect ini bakal laku juga. Bener sih, ini laku totalnya 100.000 unit di hari pertama jualan. Iya, emang 100.000 unit kayaknya terkesan Kecil iya, ya. kecil ya. Lagi di Indo 30.000 di Poco kan. Iya, 30.000 Poco F6 doang gitu. Ini belum yang X6 Pro. Cuman menurut gua ini CMF itu bagi yang nggak tahu ya ini dari Nothing. Iya. Nothing itu kalau lu nggak tahu juga, nih itu tuh brand yang benar-benar baru gitu. Iya, masih muda. Jadi ini 100.000 unit penjualan tuh menurut gue ini suatu yang bagus. Apalagi ini CMF-nya loh, Iya. bukan Nothing-nya. Iya, gitu. CMF Phone ini tuh adalah seri mid range lah, bisa Ya, dibilang. pokoknya sub-brandnya Nothing Ya, lah gitu. sub-brandnya Nothing lah gitu. Nah, ini gue tuh sebenarnya waktu dia keluar tuh gue emang agak-agak sinis sih karena pertama yang dia tawarin tuh menurut gue nggak begitu menarik gitu. Kan di Dimensity 7.300. Ya walaupun itu baru ya. Iya walaupun tapi baru gitu, oke cuman lah. kayaknya lu masih untuk yang anak-anak yang kayaknya tech savvy banget atau yang ngerti banget gitu, kayaknya sih gue yakin banyak orang di harga tersebut beli lebih ke yang HP Cina terus di custom ROM. Bener, ini Iya aja kan? udah bisa dapat ini Poco F6. Iya pokoknya F6 kan, harusnya di custom ROM kan. Iya. Mau tau nggak kenapa gue ngomong itu di? Tapi karena ternyata soal video custom ROM kita boleh cek sendiri, itu masih naik viewsnya. Jadi dan bahkan masuk ke tren searching kita. Tren searching kita tuh hampir setahun masih ada tuh custom ROM nyempil. Padahal nggak pernah bahas lagi loh. Iya, cuman emang custom ROM ini ya menarik lah gitu ya. Iya, Cuman orang kan ya, penasaran. ya terlepas dari itu ngomong-ngomong custom ROM ini juga kalau lu perhatiin OS-nya ini menarik banget sih. Iya, gitu. pakai Nothing 2.6 yang terbaru juga. Ya, gue sih nggak tahu Nothing sebenarnya yang OS. satu gimana karena gue belum nyoba. Yang jelas ada gue pernah nyoba Nothing ini yang CMF ya. Kalau Nothing Phone gue udah nyoba tuh Sama. yang 2A kalau nggak salah. Nothing 2A kalau nggak salah ya. Itu emang OS-nya sih lumayan menarik, unik dan enteng. Iya. Jadi tuh karena dia kayak Android stock kan. yang gua dari tadi banyak laler ya. Dan yang gua suka dari si Nothing ini sebenarnya adalah OS-nya yang clean, Iya. tapi masih bisa di otak-atik gitu. Nah. Jadi kayak lu seolah-olah lu tuh kayak custom ROM laler lagi ya. Nyamuk ini gila. Oke. Yaudah ya, ini dia tuh secara OS tuh menurut gua menarik banget karena emang bener-bener nyasar komunitas. Bener. Iya nggak sih? Orang yang suka customisasi, Iya. kan orang yang Dan- suka simplicitas. Dan dari desainnya ngomong simplisitas itu desainnya simpel banget. Iya sih. Menurut gua, lu mungkin bisa nyamain sama iPhone lama, iPhone 11 lah gitu bisa sebutin. Cuman kayak beda sih. Ya masih beda. Dia kan bisa dibuka tuh case belakangnya. iya, gitu. masih bisa. Ada diganti aksesoris juga tuh ini yang bulatan dialnya itu. Iya. Dan Ya, dia ini banget. secara spek ya selain 7300 dia juga kamera 50 megapiksel yang dimana ya udah itu emang sweet spot sebuah HP Iya. dan layar 120. Jadi secara esensial HP masih oke. Masih ya oke lah di harga 4,7 juta ya. Iya. Dan juga case-nya masih affordable parah. Iya, Case-nya 400.000, case-nya 600.000 gitu kayak murah sih menurut gua. Iya. Untuk pasar sana gitu. Iya, dan lu nulis mantan orang Oppo ini gimana nih? Iya sebenarnya juga di sini gue udah ada. K2G baru aja tayangin videonya. Ya lu bisa lihat aja dan juga orang Oppo juga udah posting nih punya kayak enak ya punya akses gitu ya. Iya, punya akses ya. Iya. Ya, gue pengen sih punya akses gitu. Ya, dan ini jadi pertanyaan aja sih di tengah. Jadi kayaknya kita emang mau seriusin banget untuk masuk ke pasar mid-range semuanya nggak launching gitu. Betul. Kalau Artinya, bisa. ya kalau bisa ya artinya kita mungkin akan ke depannya kalau ada uangnya ya doain aja
Ya kita mau coba sih kayak ala-ala Pixel 8a. Ya nyoba-nyoba gitu kan. Pixel 8a itu gue nanya Fahmi Droid Live ya. Itu tuh walaupun bezelnya gede, cuman secara fungsionalitas tuh kayak emang gak akan lu temuin di mid range lain. Bener gitu. sih. Itu Jadi, kan. Itu yang unik kan. Iya, itu gak ada unik di sini gitu. Emang secara bezel dan dagu gede gitu kayak Realme 11 Pro. Misalnya kan tebal. Iya, dagunya. Udah jangan disebut itunya, nanti kena lagi. Ya, 11 Pro itu kan gede ya dagunya, makanya kan beberapa orang ya, orang bukan siapa-siapa, fotonya begini kan. Nah, karena memang pas ini tipis, pas dibuka, wow. Kayak superhero yang di Fairy of Parents tuh, yang dagunya panjang banget tuh. Ya, itu ya. Tapi ya gitu, maksudnya walaupun dia desainnya memang sangat tidak menjual dalam artian kayak nggak sales banget, cuman yang ditawarin keren banget. Itu dia, karena dia suka bereksperimen juga kan timnya sana. Iya, gitu. dan di dunia mid-range ini ya, ini gue perhatiin ya. Ini gue juga ngobrol sama beberapa orang sih. Kayaknya kalau di low sama high itu udah ada orang-orangnya gitu. Benar. Kayak ya pemainnya itu lagi orang-orangnya kan. Nah, tapi mid-range nih. Masih kosong mid-range. Nggak banyak lah. Di tengah ini tuh karena kaum mendang mending banyak nih. Banyak di mid-range. Iya kan? Dan dia biasanya riset karena uangnya terbatas nih. Iya. Ada tapi terbatas gitu kan. Jadi kayak gue mau yang mana ya? Harus worth it lah di mid-range nih. Iya, harus worth it, harus bisa kayak gue puas beli. Iya, jangan sampai salah. Iya, jangan sampai lu beli HP 3 juta dapat G85, G88. G91. Wih, G91. Waduh. Ya. Tapi ini ada masalah juga nih, bukan masalah sih sebenarnya kayak sekedar jokes juga nih dari CMS POM nih. Iya. Ada orang yang posting gitu, kalau misalkan depth sensor CMF ini Iya. bisa dipakai buat tembus pandang. Tembus pandang, aku jadi ingin membelinya. Tapi di sini laki-laki semua. Pas gue lihat, ini mah gue lihat mulu. Tapi ini sebenarnya joke aja ternyata ya. Gak tahu jokes atau enggak. Sebenarnya ini agak visi juga depth sensor apa sih? Biasanya monokromatik kamera doang buat sensor gitu kan. Dan di tes videonya dibikin-bikin kayak gitu bisa tembus pandang, ada videonya. Tapi enggak, ini sebenarnya tuh kayak ini kayak lu kalau tahu dulu tuh ini pas SMA kita nih. ya aplikasi gitu kan. Bukan aplikasi, dia tuh teknik editing tuh jadi kayak kelihatan tembus pandang seolah-olah. Iya. Padahal enggak, dia tuh naikin kontras aja. Tapi dia sensornya tuh nge-scan-nya tuh ini apa namanya remote TV. Remote TV. Remote TV kan hitam banget Oh, kan. iya. Tiba-tiba di kamera. Bukan yang cewek terus Enggak. kan kalau cewek kan Enggak. bisa tuh. Dia kayak jadi dibawanya serius gitu. Jadi kayak ini agak bingung. Nah, terus tiba-tiba dikonfirmasi juga next week-nya itu sama orang CMF itu diupdate. Jadi tuh si depth sensor nggak bisa diakses. Jadi tuh mereka itu aksesnya lewat third party. Waduh. Jadi kayak bisa iya bisa enggak. Wah, gila. Kalau ini bener sih ini salah satu fitur yang menarik ya. Oh, atau enggak fungsi depth sensor di handphone kita seperti itu nyata? Oh, mungkin ya. Mungkin nih kalau kita buka. Nah. Iya, karena gue tuh udah pas ngomongin HP, ini intermezzo aja. Jadi kayaknya tuh banyak 1-2 hal tuh yang emang nggak disebarin gitu. Yeah. Cuman pas kita nyobain, pas kita rasain tuh kayaknya aneh-anehannya tuh ada gitu. Kayak contoh tadi gue bilang Xiaomi soal update kan. Iya. Ternyata nggak butuh update untuk update gitu. Jadi ya menarik lah. Ada caranya. Ada caranya gitu. Tapi ngomong caranya tapi gimana caranya untuk WC ini lebih harum lagi? Emang mesti bau? Wah, bau sekali. Kan di sini kencingnya ini senjata kimia semua. Pakai yang di bawah tuh, Bang. Oh, pakai di bawah, Bang. Ini dia. Ini dia iklan kita hari ini. Bagus anti bau, ya. Ya, anti bau ini tuh daya serap bau lebih kuat, efektif 6 bulan. Wow. Ini bisa kalau misalnya ada bau-bau yang tidak enak, pakai aja ini. Dari Bagus anti bau toilet, ya. Efektif 6 bulan gitu nih. Cara pemakaiannya tuh, buka pembungkus plastik lalu dimakan. Itu kalau pusing banget gitu kan. Ya udahlah, ini adalah punya kita hari ini. Bagus. Pilihan kamu, pilihan presiden. Oke, ini kita dari yang pertama, ini kita ngomongin soal TKDN nih. Yoi. Jadi ternyata memang sebenarnya kemarin tuh karena ketutup unpack ya, luar biasa memang unpack Samsung. Ya ini TKDN Xiaomi, Xiaomi ini udah mulai masak-masak di TKDN. Kalau udah kelar Samsung nih. Iya, Samsung udah langsung kelar kan. masukin. Jadi kayak masukin lah gitu. Iya. Kayaknya karena kalau ngomongin Samsung ternyata nggak sebanyak itu kontennya. Iya. Iya, alasannya adalah TKDN Xiaomi. Ini ada 2 nih. Ini kayak angkanya tuh ribet juga ya, 246A FAG gitu sama yang belakangnya EG gitu. Yeah. Nah,
katanya keduanya ini adalah Xiaomi 14T series. Jadi ini series ya. Kemenperin nih. Kalau kemarin kan cuma 13T real kan. Ya. Bukan series. Series ini artinya berarti ada 14T dan 14T Pro. Betul. Gitu. Ya ini buat konteks saja sebenarnya 13T sama 13T Pro itu tuh gak jauh beda. Bedanya tuh biasanya di spek. Misalnya kayak 13T Pro Ultra itu 13T Pro Ultra, 13T Pro itu pakai 9.200. Kalau yang T-nya ya 8.200. Jadi kayak turun satu gitu ya. Kameranya masih sama aja. Gitu-gitu ya. Nah, yang jadi kita mencoba untuk cari leak-leaknya ini di Xiaomi 14T Pro aja gitu. Yes. Iya. Dan leaknya juga ini 13 karena kalau berkaca dari 13T Pro ini tuh pakai rebranding K60. Nah, 60 Ultra ya. K60 Ultra. Nah, ini udah ada nih sebenarnya Redmi K70 Ultra leaknya alias Xiaomi 14T Pro. Ini mana mantap banget nih. Ini pakai Dimensity 9300 ya. Terus baterainya juga 5500. Cara charge sebenarnya sama aja kayak 120 watt ya. dan masih dapat IP68 gitu. Oke. Ya, ini layarnya juga sweet spot nih. Layar kesukaan kita semua yaitu 1,5K. Dari TCL. Iya, dari TCL Oh, dia masih sama. 144 Hz. Itu juga 144 kan enggak salah? Iya, kemarin 144 juga walaupun ya. 144 tuh sebenarnya agak nggak kepake ya karena emang yang support gamenya itu di atas 120 tuh udah hampir Susah gak ada. banget, gitu. Oh, paling Stumble Guys sih. Stumble Guys 160 seingat gue tuh dia tuh. Tapi ya itu mah ya udahlah. Nah, yang buat gak tahu nih ya Xiaomi ini sebenarnya punya chip tuh kayak chip P2 itu buat charging sama chip G1 buat Power management. Nah, ini ada yang baru lagi nih. Apa tuh? Ini chip T1 nih katanya. Oh. Ini salah satunya tuh katanya buat Sinyal, penguat sinyal. Jadi kayaknya tuh mungkin Xiaomi menyadari kekurangannya ya. Karena kan beberapa kali gue denger juga katanya Xiaomi ini buat sinyal jaringannya tuh susah nih. Iya. Iya, Apalagi kalau yang ngadu-ngadu tuh dalam satu ruangan tuh 5 orang. Ya kan ngadu nih. Oh, paling jelek nih Iya, Xiaomi paling gitu jelek kan. katanya Xiaomi, apalagi Poco paling sering gue denger tuh Poco tuh. Lalu ada juga D1 nih, Independent Display Chip. Nah, ini gue nggak tahu nih apa. Mungkin sama kayak apa ya? Gue pernah ada dulu denger kayaknya Independent. Kayaknya Infinix deh. Infinix ya? Yang terakhir tuh Yang GT bukan? GT20 Pro. GT20 Kalau nggak Pro salah ya? itu display chip. Maksudnya display chip ini apa ya? Maksudnya apakah dia buat 1 Hz kah atau buat dimming kah? Gue Nggak tahu sih kalau Infinix kan nggak jelas kan. Ya kalau Infinix bukan nggak jelas, kurang kelihatan gitu. Isinya NDA. Iya, NDA. Nggak boleh kasih tahu. Nggak boleh kasih tahu. Emang nggak ada. Tapi bagus tuh GT20 Pro. Bagus. Itu bagus sih ya. Di kita Apalagi sih bagus. itu loh, back to school loh. Wah, itu ntar. Belum ya? Ntar itu ya. Ya itu saya inilah. Ya itu dibayar lah ya. Udahlah. ya, ini ada kabar. Ya mungkin. Ya, terus ini juga kabarnya kameranya sebenarnya masih sama, masih 50. Ya. Cuman ultrawide gue nggak tahu nih. Masih 12 megapiksel kah atau udah? Ya semoga aja upgrade ya gitu Iya, kan. sebenarnya 12 megapiksel sih gue lupa. 13T itu ultrawide bagus sih. Soalnya 13 ultrawide-nya oke lah. Iya kan, yang penting Ya walaupun biasa. warnanya sama kan. Warnanya sama semua. Dan menariknya ini kemarin tuh kalau nggak salah pakai IMX kalau nggak salah ya. Sekarang tuh udah pakai Live Fusion punya Xiaomi punya nih. Oke, punya OV-nya. Iya, jadi kayak OV di Iya sama kayak Xiaomi 14 harusnya nih. Iya, karena kan emang biasanya gitu cara mainnya kan. Kayak diturunin. Flagshipnya diturunin gitu. Dan ini udah pakai Leica lah, pasti gitu. Pasti. Nah, yang jelas adalah sebenarnya untuk launchingin sih gue belum tahu banyak kabarnya karena kabarnya banyak simpang siur banget. Yang jelas adalah kita tunggu dulu nih K70 Ultra gitu. Iya, K70 Ultra baru ada kemungkinan global. Iya, baru kemungkinan global. Katanya sih tadi gue sempat baca tuh di Thailand dulu gitu. Okay. Habis di Thailand baru ke global lah. Ini buat 14T-nya maksudnya. 14T. Cuman seenggaknya yang gue apresiasi adalah akhirnya emang sih ya, ini tuh dari kabar burung kalau nggak salah siapa yang ngomong lu ya? Itu kan flagship bakal makin banyak kan? Benar. Nah ini kayaknya nih 14T Pro nih bakal bakal real nih, gak mungkin cuman ini doang nih. Cuman gua ngerinya ini sih, lagi-lagi kayak permasalahan SKU-nya. 8256 atau 8512. Masuknya yang bawahnya. Iya sih. Karena ada 2 pilihan. Iya. Ntar kayak handphone gitu kan sekarang gitu. Iya, sayang banget ya. Tapi yang jelas mungkin kalau 14T Pro itu gak akan semahal Xiaomi 14 sih menurut gua. Ya harusnya enggak, mesti di tengah-tengahnya lah. Iya, pasti di mungkin tengah. di 7-8 juta. Gue lupa, gitu. harga Xiaomi 13T berapa gue lupa. 6,5 kalau 6,5 ya? 6,5. Ya anggaplah sama gitu. Iya, 6,5 kan 14T Iya, berarti. 14T 6,5 gitu. 14T Pro-nya 7,8 juta masih oke. 7,8 ya. Masih oke banget. Masih oke. Maksudnya kayak lu dapat Live Fusion itu sebenarnya tuh itu salah satu yang dijual sama Xiaomi. Xiaomi 14 dan kita berdua ini udah nyoba nih.
gak cuma review doang, nih bener-bener dipakai kayak jepret-jepret. Gue make juga kayak, Bagus. kayak di kereta, di jalan yang tempatnya tuh sebenarnya agak remang-remang gitu. Cuman dia bisa ngambil gambar tuh sesuai namanya. Iya, Emang kayak cahaya diambil gitu kan. Maksudnya cahaya di Light chaser lah kalau iya, kalau di luar katanya light chaser kan, sebenarnya light motion gitu. Tapi ya ini bagus gitu. Untuk Xiaomi 14 ini, 14T ini gua rasa sih harusnya gong banget sih. Gue sih harapannya satu ya. Kalau bisa back covernya jangan kayak kemarin. Kaca aja lah minimal. Ada 2 kan kemarin 14T kan. 13T singkat gue. Ah, emang iya. Oh, yang itunya yang hero-nya itu yang kain itu apa? Iya, yang kain yang kita punya. Kain letter-letteran gitu ya. Raider. Gua nggak suka sih, maksudnya ya oke lah, cuman ya kan karena panas lah masalahnya di situ. Jadi kayak ketahan. Dan desainnya sih tadi gue lihat ya, karena K70 itu kan dari Poco juga ya. Ya mirip-mirip Style Poco gitu. Ya, style Poco cuman dibikin indah sedikit lah. Ya, gitu. harusnya sih ada perubahan sedikit lah. Iya, seenggaknya ini adalah kabar bagus terutama buat lu ya yang nanya-nanya, "Bang, kok nggak ada 13T Pro?" Nah, kita lihat omongan mereka dia orang ini kan. Beli nggak nih? Beli kan nih? Enggak, minimal nyoba dulu lah, kalau dia nggak suka kan bisa dibalikin kan. Xiaomi kan gitu kan. Nah, kita lihat apakah orang-orang yang ngomong mana nih 13T Pro-nya akan tergiur dengan berita ini gitu. Tidak Atau tahu. tidak gitu. Ternyata Kayaknya kalau udah 8 juta nggak mampu. Ya. bukan nggak mampu, masih kemahalan. Lebih mahalan deh. Iya. Kan tulisnya mending Realme GT6. Iya, Realme GT6. Daripada Realme GT6 mending ini Samsung. Ya udahlah ya. Enggak, bercanda gua. Nah, ini ngomong Realme GT6 juga nih. Aduh. Kenapa GT6 sih? Tadi kan ngomong GT6 kita. Ah, iya. Nah, ini juga ada nih Realme India, ini lagi-lagi India ya duluan ya. Untuk Ya. teaser announce Realme 13 Pro series. Tanggal 30 Juli. Iya, tanggal 30 Juli. Gua nggak tahu sih ini kecepatan apa enggak gitu. Tapi kayaknya mungkin terasa cepat aja kali ya. Ya memang sekarang setahun 2 kali sih. Setahun 2 kali Oppo ya? juga. Oppo juga ya. Vivo iya. Vivo Oppo iya. lebih sadis Oppo. Oppo 2 kali setahun. 2 kali setahun ya? Sama. Terus-terusan ya. Walaupun Oppo tuh sayangnya tuh ini sih, gue sih ini dikit agak nyelempang, cuman yang gue sayang dari Oppo adalah dia gak fokus untuk yang N series sih. Ya NN Yang N-nya. flagship atau N Iya. itu. Oh iya. Sayang banget sih, padahal dan X-nya juga belum ada kabar gitu. Iya, jadi kayak Di gua cek di TKDN tuh buat si Oppo ya. Oppo itu baru reno aja sih. ya mungkin masih ya habis Q3 inilah. Harusnya Q3 ya. ini. Ada X series ya, itu ditunggu banget tuh karena X-nya si Poco tuh menurut gua. Tapi kan kalau X kan masih nunggu 8 Gen 4. Kan Iya. X 8 Gen 3 yang X7. Iya sih ya. Ya siapa tahu masuk, tapi ya udahlah itu ya. Nah, ini Realme nih. Realme ini announce dari posternya sini kayak bawa-bawa DSLR gitu nih. Oke. Jadi kayak gak cuma dari gambar, ditulis juga ini kayak next level lah gitu ya. Nih luar biasa nih, sampai iklannya juga nih ada kayak foto-foto cewek-cewek itu yang lagi nari. Lagi ya kan? nari, low light. Diadu sama DSLR Iya. gitu yang mana sebenarnya nggak bisa diadu sebenarnya menurut gua. Karena dari teknologi aja sebenarnya beda. Enggak sih, sebenarnya harus bisa. Harus bisa ya. Sebenarnya teknologi satu AI satu tidak aja. Maksudnya? Satu AI satu tidak AI. Wah, nggak pakai AI juga udah enhance Pak sebenarnya Pak. Hah? Nggak pakai AI sebenarnya udah enhance itu. Siapa? Dari semua HP Android. Oh iya, maksud gua yang satu pakai komputasi, yang satu ya udah. Oh iya sih, masalahnya kan emang dia kan ini foto kayaknya pertama kita sih nggak mau coba ini ya negative thinking lah. Iya. Maksudnya kalau negative thinking kan kayak ya pasti dibedain lah. Pasti dipilihin jelek Iya gitu. kan namanya juga kan NJ2, namanya juga jualan, ya kan. Cuman ya menurut gue sih ini perbandingannya agak berani sih, Agak karena berlebihan lah. berani dan berlebihan ya bener. Karena gue lihat aja di market India yang dimana loyalis Realme banyak, mereka tuh marah-marah gue lihat di komennya. Yes. Kayak this is too much gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau lu bandingin sama Samsung S series kayak kemarin tuh boleh. Iya nggak sih? Karena kan ya udah best flagship kamera katanya kan Samsung S24. Benar. Jadi kayak ya udah gue bandingin sama S24 gitu. Mungkin harganya bisa lebih murah kan? Atau kayak kemarin berani banget kayak iPhone 15 Pro Max. Oh iya. Ya itu kan berani kan, karena emang lebih baik ke sana gitu. Tapi kalau udah bobo DSLR tuh menurut gue enggak sih. Ya, karena beda aja gitu. Iya beda aja, beda. Itu tuh mungkin pergunaannya sama ya kayak foto-foto ya. Wah, Cuman
Beda sih, beda lah gitu lah ya. Ini ya luar biasa. Cuman yang di sini adalah yang jelas ini lagi-lagi masih membawa AI gitu. AI-nya ini mungkin akan nyambung sama kayak kameranya yang ternyata masih beneran ditenagai sama Hyper Image. Yes, Hyper Image Plus. Hyper Image Plus ini tuh dugaan kami berdua adalah ini kayaknya Hypertone yang di-tweak dikit gitu. Antara di-tweak atau di Samain. sunat dikit. Bukan disamain ya. Bukan samain, disunat dikit ya. Karena kan bisa gitu kan. Realme itu mirip sama ColorOS, cuma ColorOS yang disunat semua gitu. Ada 1-2 fitur yang nggak ada. Kayaknya sih HyperImage begitu. Cuman ya kita positive thinking aja. Kayaknya ini bagus-bagus aja. Karena ternyata ini dapat high resolution dari TUV Raylan. Ini tuh gue pengen nanya tuh Imeldi, ini TUV Raylan ini emang banyak ya. Cuman kayaknya nggak di kamera gitu. Ini sampai world first loh. Jadi iya, world first high resolution certification. Iya, high resolution. Jadi 50 megapikselnya ini disertifikasi sama TUV. Iya. Luar biasa gitu. Yang dimana setahu kok ya TUV itu sih nggak main di kamera ya. Salah. Kalau dia disertifikasi sama ExoMark mungkin lebih oke gitu. Cuman spek layar ya TUV kurang duit sih kayaknya. TUV ya, bukan Realme. Realme kebanyakan duit, gue bingung. Oh, enggak kan di TUV kan diklaim. TUV itu kan ngeklaim katanya kita adalah media independen yang mendepankan. Bukan dibayar untuk itu. Maksudnya kan lu mau dapat lisensi lu mesti bayar. Oh, bukan lu dibayar lisensinya. untuk bukan. Lu bayar lisensi itu. Tapi kira-kira nih kalau misalnya anggaplah ini bener bayar lisensi ya. Kalau orang datang bawa duit mau lisensi, kira-kira mungkin gak sih gak dilolosin? Ya harusnya sih kalau independen bisa. Harusnya bisa dilolosin ya. Pasti dikasih guide nih kalau mau begini. Ya, dibenerin. Ya kita sih ini yang jelas adalah yang gue tangkap dari fenomena Realme 13 Pro Plus ini, Pro Plus dan Pro Series ya, berarti Pro Series ya. Ini tuh overclaim menurut gue. Ya. Agak bahaya gitu karena gini. Di Realme 12 ya, Realme 12 itu tuh menurut gue tidak segong yang dinaungkan sama Realme gitu. Benar. Realme ini kan berani banget untuk mengklaim dia lebih bagus daripada iPhone. Nah ini kan luar biasa gitu ya. Tiba-tiba langsung DSLR gitu kan, tiba-tiba pertama tuh dari leak-nya itu udah Samsung. Lalu tiba-tiba di launching ada iPhone. Lalu nggak lama ada DSLR nih. Maksudnya kemana nih jati diri Realme nih? Maksudnya lu mau arahnya kemana? Cuman emang gue tangkep poinnya adalah kamera gue bagus gitu. Karena emang kamera lebih bagus dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu pakai IMX, sekarang kabarnya ini yang mainnya pakai Lithium 700 dan yang periskop kali 3 ya Lithium 600. Ini jadi double Lithium nih. Gue pengen tahu nih, maksudnya karena kan dari spesifikasi kabarnya juga sama, 7S Gen 2 nih. Berarti ISP sama kan? Nah ini mungkin bisa nih untuk temen-temen yang punya dua barang ini, nanti kalau lu duitnya banyak gitu ya, lu beli dua-duanya, lu bandingin tuh. Maksudnya apakah sensor itu sebegitu ngaruhnya? Betul. Gitu. Cuman ya Pak, harusnya kalau kayak gitu promosin si Lithianya aja ya. Iya. Tapi Lithium murah, kemarin Lithium nggak sih? Gue lupa deh yang 12, belum ya? 12. Nah, kayak belum ya? Belum. Iya, jadi kan kayak yang Realme 12 series nggak ada yang Lithium, berarti more plus aja. Sampai 12 series nggak ada, yang masih MX aja gitu. Lithium tapi di GT juga ya? Iya, di GT. Jadi kayak ya gitulah, maksudnya hal yang bagus dari Realme 13 Pro Plus ini menurut gue ya Lithianya itu sih. Maksudnya Omnivision itu adalah yang sweet spot, bahkan dipakai sama X100. Iya, banyak yang pakai itu dan bagus semua hasilnya. Tapi bagus ada telenya nggak? Periskop ya? Iya, periskop kali 3. Jadi periskopnya ke Lithium juga, Lithium 600 tapi. Jadi kayak gue pengen tahu nih, apakah Lithium itu emang beneran lebih Sony itu emang beneran kata orang lebih bagus dari Omnivision? Yes. Atau ternyata enggak juga gitu. Ya gue sih berharap bagus ya, karena ini si sensor baru kan. Ya, tadi mana? Lah. Ini ya. Sampai periskop ya kalau ya. Iya. Ya gitulah, maksudnya overclaim dari Realme semoga bisa inilah mendobrak pasar karena kemarin lumayan oke kan. Ya, harusnya mainnya tepat aja lah, jangan berlebihan gitu lah. Yang enggak usah berlebihan tuh ada satu nih. Apa tuh? Pajak duit. Belum, Transcend satu lagi. Oh iya. Lupa. Nah, ini yang terakhir nih ya. Ada satu berita terakhir, jangan pakai paculop dulu kok. Iya, salah. Nah, ini satu berita terakhir nih mungkin menjawab ya. Ya, kenapa Transcend handphone murah? Kenapa Transcend handphone murah? Kedua, kenapa Transcend nggak pernah pakai Snapdragon? Nah, itu dia ya. Sebenarnya ini adalah beritanya tuh kita bahas dulu ya. Ini jadi katanya Qualcomm ini menuntut Transcend karena beberapa lisensi dia pakai gitu. Benar. Sebenarnya ini adalah kabar burung yang kita dengar banyak banget. Betul. Kita nggak bisa bawa ke sini karena tidak ada beritanya. Yes. Ya kan? Jadi kabar burung nih sebenarnya ini udah dari tahun lalu nih. Sebenarnya nih kabar burung ini nih yang
si Qualcomm ini nih, Qualcomm versus Transsion ya, Bener. kabar burungnya. Cuman ya akhirnya ada beritanya dan bisa kita bahas gitu. Ya ini sebenarnya menjawab dari beberapa pertanyaan dan keluhan warga-warga sekitar. Kenapa mentok di G99 Ultimate? Padahal ada 6 Gen 3. Iya, 8 Gen 3 ada. Oh, kita mungkin aja deh 6 Gen 1 deh. Iya dong. Tapi kan bisa murah jadinya. Gua kebayangin Infinix Note 40 dengan harga segitu dijual di 6 Gen 1. Mewah sih. Itu mewah. Desainnya Infinix Note 40 itu kita ini banget, maksudnya bagus lah itu. Maksudnya kayak pas semuanya walaupun kameranya udah ya. Iya. Tapi kalau dia pakai Snapdragon aja, bagus sekali gitu ya. Ini dari jubir Transsion bilang katanya udah tanda tangan paten lisensi dari Qualcomm dan udah cocok dengan ketentuannya. Cuman ini ternyata enggak juga ya. Ya maksudnya dia ngakui seperti itu, tapi si Qualcomm tetap menuntut. Iya. Berarti ada yang belum dong. Ada yang belum dong, artinya bermain birokrasi. Iya gitu. Maksudnya kayak gua kalau jualan nih, gua kalau jualan nih, misalnya gua jual resep makanan nih, jadi makanan nasi goreng gitu kan. Tapi lu bayar ya buat bumbu-bumbunya gitu. Walaupun lu merasa gua kayak udah bayar semua, tapi kalau menurut gua enggak, karena ternyata memang datanya enggak bayar juga. Ya mana bisa dong. Gitu loh Transsion ya. Ini Transsion ini agak-agak kacret nih. Pertama dari Transsion Indonesia kita omongin dulu ya. Transsion di Indonesia itu tidak akur sama sekali. Ini udah valid gitu. Lu silakan cek aja launchingnya, orang-orangnya. Selalu bersamaan. Iya, launchingnya bersamaan aja itu udah tidak menandakan nih perusahaan emang kurang mature. Iya, nggak janjian. Iya, mau tanggal kapan? Padahal secara market share Transsion Group. Iya. Nama TKDN-nya jadi satu kan. Care, gitu kan. Walaupun pas datang kok mana Care-nya gitu. Ya, luar biasa nih. Ini menjawab pertanyaan warga kenapa Transsion itu tidak pakai MediaTek karena memang ada masalah di lisensi. Udah itu aja. Iya, jadi emang mungkin udah lama juga nih baru nuntut sekarang sih. Baru nuntut sekarang. Enggak, bukan baru nuntut sekarang. Akhirnya ada beritanya. Ada beritanya. Karena dari kabar burung kita dapat tahun lalu itu berita sebenarnya itu dari lama sekali. Iya. Sebenarnya jadinya Transsionnya, makanya gue bilang Transsion tuh di nerf. Transsion tuh di nerf menurut gue. Itu padahal bagus gitu. Secara strategi menurut gue lumayan ya. Kalau misalnya barang Infinix Note itu lagi-lagi tadi gue bilang tuh pakai 6 Gen 1 aja, hancur tuh Vivo Pak. Itu pasti Vivo udah dikata-katain. Dan itu masalahnya nggak cuman dari itu ya. Philips, Huawei pernah Philips, juga untuk hal yang sama. Iya, ini emang karena emang masalah chipset ini tuh nggak sembarangan sih. Karena ini kan bener-bener hak paten gitu ya. Lu tuh ngasih otak untuk smartphone di mana ini bisa jadi jualan lu juga. Tapi kalau lu nggak bayar paten, nggak bagi-bagi kue, marah juga dong. Bener. Tapi mungkin aja bisa nih dia ngurusin semua patennya di masa si mereka ini udah nggak bakar duit lagi sih. Oh, bisa aja sih. Jadi kan biar menyesuaikan aja. Iya. Trik-trik aja. Iya, trik-trik aja. Jadi ya itulah. Jadi mungkin kalau ada Snapdragon di Transsion berarti udah masa berhentinya. Iya, kalau ada Snapdragon. Waktunya harga normal. Iya, kalau ada Snapdragon di Transsion ya siap-siap lah. Transsion melawan Xiaomi Real. Tidak ada lagi harga-harga berusaha harga gitu, kecuali Poco ya. Iya. Jadi kita lihat aja ntar gitu. Ya, apa yang akan dilakukan oleh Transsion ke depannya? Gue sih berdoa akan ada Snapdragon lah. Ya harusnya ya, lah. Minimal 4 Gen 2 lah. Iya. Soalnya gue dulu. Nih kita agak tarik di belakang. Gue tuh dulu suka banget ya. Maksudnya Poco M5 itu gue inget banget nih kita dapat leak itu Poco M5 soal G99. Pertama itu bagus banget. Karena G99 ini adalah penyempurnaan dari gue suka chipset G96. Gue suka gitu karena dia kenceng aja. Nah, G99 datang nih. Makin kan. Makin udah lumayan kenceng, kameranya diberesin kan. Tapi kalau kebanyakan dong sebel jadinya kan. Ini lagi. Nah, maksudnya tuh masalahnya nih bukan soal kita nge-review aja. Customer di luar, orang mau beli nih G99 semua nih, nggak ada yang lain gitu. Betul. Hanya muncullah Dimensity 6100 Plus. G99 di 5G. G99 5G guys. Ya, itu M15 Samsung tuh pakai G99 5G. Sama aja itu sebenarnya ya, jangan tertipu. Nah, itulah ya. Ngomong-ngomong Snapdragon, paculok duit. Paculok duit. Nah, ini dari nomor 1 dulu. Ya, boleh. Dari The Phone Review. Nah, ini sampai gue pin soalnya lucu banget ya orang emang. Suara Gear dikecilin nanti kedengeran brand Samsung. Gitu lah ya. Emangnya suaranya kecil kemarin lo kan awal-awal. Iya, suaranya ini nggak tahu sih. Emang masalah audio tadi kita bahas di awal ya. Emang masalah audio ini masalah yang bukan minor sih. Ini tuh emang susah gitu.
ya karena kita nggak ada basis audio ya, orang-orang sini nggak ada yang ngerti dan kita semua nyoba-nyoba satu-satu. Nyoba-nyoba satu trial and error, tapi sih gue pastiin kalau ada 4 orang lagi itu bakal beres. Ya harus ya, kita bakal coba terus. Iya. Karena kan nih lu ngetes suara mic ini didengar dari suara itu belum tentu sama yang diedit. Iya, jadi ketika didengar, diedit beda. Iya, pas kita tes pun suara begini, pas lagi action suara kita berubah kan. Jadi susah lagi nge-adjustnya gitu. Jadi emang soal audio ini tuh emang sebenarnya yang bener-benernya adalah podcast dari Irfan sih. Iya. Ya itu ada ininya ya, Iya, gainnya tuh diinin ya. Nah makanya sekarang si Al udah wajib pakai headphone. Iya. Kalau kemarin enggak. Kalau enggak ya. Ya suara gue jadi Ya, jadi kalau masih jelek salahin ini kita videographer kita. Ya. Nah, Gue udah nggak mau cari ambil. tuh Instagram itu Cherry ID. Iya. Aldira ya. Aldira Saputra sekarang. Saputra. Kalau ada suara di blok aja lah, report. Iya, report audionya nih. jelek nggak bisa ngatur. Nggak Gitu. bisa lu bang, lu review keyboard bang, audionya jelek bang gitu. Lu mau. Ya udah ya, ini sebenarnya nyambung sama yang kedua ya. Oh, Nah, iya. ini yang kedua nih nyambung nih. Ini adalah video paling overpower nyantai bagi para rakyat DPT di mana collab Mas Dika. Next bisa lah collab lagi biar seru. Ini sebenarnya nyambung karena kenapa kita belum collab juga yang lain karena emang audio ini masih percobaan. Iya. Kedua, yang collab ini kita masih mikirin cara ini sih. Iya. Tapi ternyata surprisingly kita sejam itu banyak yang nonton gitu. Bener, Itu agak kaget. gue mikirnya mungkin karena DKID juga kali ya. Bisa jadi. Cuman gue mikirnya tuh tadinya tuh kayak paling viewsnya ya Goceng maksimal lah gitu. Tapi ternyata enggak juga. Ada lagi yang nonton lah gitu. Ya oke lah gitu. Menarik deh. Ya, dan salah satu faktornya juga kita nggak pernah collab, kita nggak punya mic lagi sebenarnya. Iya itu doang sih. Kemarin kan? itu kalau perhatiin mic-nya Mas Dika ya. Mic itu Dika, mic-nya mic DKID gua. tuh Belang bentung. belang-belang itu. Jadi itu nge-record tuh juga belang-belang Pak. Jadi mohon maaf ya emang kita YouTuber miskin. Oh, iya. Ini 1.500.000, ini hampir 1 juta. Kabel cepet, mahal bro. Masih belum kurang mahal, masih belum mahal banget, masih belum lah, katanya kan karena orang kan demand-nya tinggi sekali. Gitu. Ya udahlah ya, ini pertanyaan yang kedua, yang tadi mas satu aja. Nah ini tuh di bawahnya ada yang komen nih. Gue pakai S24 Ultra, jujur nyesel beli sih, selain sistem Android banyak pesaingnya, tetap iPhone kurang eksklusif gitu. Tetap kemana-mana bagusan iPhone 15, ini subjektif ya. Yeah. Pro Max selain dapat gengsi, prestige, kualitasnya juga jangka panjang, bla. Dan fatal itu Android selain banyak pesaingnya nggak sustain dalam natural kameranya, nggak ngedepanin kualitas. Setahun bisa dua HP mid-range. Kalau murahan banget harga jualnya. Konsumen bingung pilih Android yang mana, kadang-kadang gimmick. Nah ini maksudnya tuh dia tuh nyesel katanya pakai S24 Ultra karena kayaknya mendingan. Iya, value-nya itu nggak dapet mungkin dia. Iya memang. Mungkin handphonenya bagus tapi value-nya nggak ada. Iya emang sih, yang gue lihat sih itu sih. Sebenarnya apa ya? Mungkin itu di kacamata lu gitu. Mungkin kalau misalnya dari sisi brand produsennya lah gitu ya. Itu sebenarnya 2 handphone setahun itu sangat-sangat wajar. Let's say lu jualan nih handphone 1 juta unit. Iya. Warga di dunia berapa orang, bro? Gitu. Itu 1 juta unit itu sedikit, makanya dia keluarin tadi 30.000 orang ya. Di Indonesia tuh orang 300 juta, bro. Iya, jadi tuh dikit banget itu sebenarnya yang beli. Jangan salah gitu loh. Jadi kenapa bisa 2 series yang sama di midrange? Karena dia emang berusaha untuk jual. Iya, dan demand-nya banyak gitu. Jadi ya udah lu karena lu tech savvy aja, ngerti. Iya, ngerti sebenarnya sih. Iya. Enggak juga sih, tapi emang ngomongin midrange sih ini mungkin berkaitan sama harga yang jatuh. Betul sih. juga Harganya itu. jatuh cepat banget. Contoh X100 Pro itu kalau nggak salah udah turun. Harga launching 17 kan, ada yang jual 15 gitu. Ya pasti turun sih. Jadi cepet banget gitu. Nah emang Samsung ini karena dia jual sekali doang setahun, jadinya tuh emang turunnya agak lama. Iya. Tapi tetap gak kaget gue kemarin nanya Z Fold 4. Nah, Trade-in harganya mahal banget, murah banget anjing. Gila itu trade-in Samsung sih tolol banget ya. Z Fold 4 bro. Gue sampai nanya kan ke orang Samsung kan. Waktu itu gue sempat nanya gitu. Maksudnya ini yang ngerjain si grup itu ya gitu. Gue gak mau sebut lah. Ke grup itu ya. Oh enggak, ini dari Samsung. Maksud gue kalau si grup itu emang kebiasaannya trade-in itu harga murah. Cuman ini Samsungnya langsung gitu. Maksudnya gini loh. Ini adalah user Z Fold 4 gitu ya. Harganya itu 20 jutaan. 20 jutaan. Maksudnya masa sih dengan Samsung yang se-prestige ini ngejual turunnya jadi 5 juta? Gua awalnya kira tinggal nambah 5 juta aja mas. Enggak, ini handphonenya 5 juta. Gila dihargain 5 juta bro, mending jual ke kita review tuh Z Fold 4 di tahun 2024. Ya, gila. Sebelah gua mak juga marah punya Z Fold 4. Iya gila, maksud gua tolong lah soalnya mantep banget untuk trade-in ini loh. Padahal tadi gue jadi ngobrol-ngobrol ya sama orang-orang yang pernah beli. Dan trade-in itu apa namanya tuh ketambah.
tukar tambahnya ini tuh katanya tahun lalu di Z Flip 4 ditukar Z Flip 5 itu cuma nambah 5 juta. Oh, emang mending kan? Iya, mending banget. Itu Berarti kan nggak- harganya mahal kan? Iya. Dihargain mahal kan? Nah, Bagus. ini Z Fold 4 nih, maksudnya Diganti ke Z Flip enggak, maksudnya 6. ngotak lah kalau trade in lah, maksudnya kalau dia ngejual ke yang bekas misalnya berapa nih? Toko yang jual bekas sih gue Z Fold 4 tuh Masih tinggi. masih tinggi. Masih tinggi. Masih 2 digit ada yang jual gitu. Iya. Maksudnya kayak masa lu trade in nih di Samsung sendiri, ya kan? Iya. Jual harga 5 juta. Udah, gue yakin lu juga jual lagi 10 juta ke atas tuh. Iya kan, nih salesnya nih pastinya orang-orangnya nih, ngaku aja lu. Enggak, sales nggak ngaruh karena itu by system loh. Oh iya, by system ya. Jadi ini makin kan? Oh iya, Bukan permainan iya, kan? emang orang Samsung yang Bener-bener nih. mau buyback, nih Iya. mau buyback maksudnya beli kalau di usaha tuh ada buyback gitu Iya. biar jaga harga tapi harga murah. Nah, Samsung ya, kamu lagi kesusahan duit ya. upgrade storage nggak ada lagi nih promonya. Iya, Padahal mau beli gua. Iya, update storage Kan lumayan ada. tuh, Jadi berapa kayak juta. Memang tidak banyak yang bisa dibahas dari Samsung Z Fold 6, tapi kita mungkin akan bahas kali ya. Mungkin lah. Sedikit-dikit lah ya, kalau ada waktunya juga. Kalau ada handphone di studio ponsel. Sudah ponsel ya, terima kasih sudah ponsel. Nah ini yang terakhir nih ya, ini Kurniawan Production ya. Makasih Bang Ger dan Aldi, baru kali ini gue nyimak sampai sejam, beneran gak bohong ya. Percaya. Ya bohong juga nggak apa-apa. Ya bohong juga gak apa-apa. Sebenarnya, tapi ya itu, maksudnya kita tuh mencoba untuk mencari celah-celah sih. Karena ternyata di podcast Om Deddy juga sejam tuh masih nonton sampai akhir aja orang-orang. Iya, dan gak kerasa juga kan pasti nonton kalau seru gitu. Kalau ngobrol-ngobrol, maksud lo ada podcast yang gak seru? Ada banyak kayak ada podcast luar negeri kan. Iya, gua nggak ngerti, apa sih? Podcast ini Kanada, iya. podcast apa Amerika Utara tuh bahasa beda kan. Jadi kayak gitu ya. Ya gitulah, kita tuh mencoba untuk tetap menyenangkan lah gitu. Lu ya. mah gitu. Maksudnya apa namanya? Karena emang sejam itu sebenarnya kalau kita sendiri syuting tuh nggak berasa sih. Ini aja Udah setengah tiga. Udah hampir sejam juga ini syuting. Iya, ya udahlah ya. Oh, udah, berarti mungkin aja lu Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Semoga ada berita baru minggu depan. Karena minggu depan ada berita lagi ya. Harusnya ada banyak. Ya harusnya, karena Udah kayak mulai bermunculan lagi. iya Reno kayak udah mau jualan juga kan, udah Yang mulai Re juga teaser ada yang mau jualan. Apa? Kan? Yang Re juga. Oh ada. iya itu juga semua Aneh sih dijual. itu. Ya udahlah. Ya dah. Ya, Ayo, minggu tunggu, depan. tunggu aja ya.